Nama Claudia Wina, NIM 19104168876, kelas A2, mata kuliah UAS Manajemen Pemasaran Lanjutan. Dosen Bapak Adi Mursalin, SE, MM. Bagian A. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Mengapa? Jawaban, ya, karena kuliah manajemen pemasaran lanjutan sangat penting untuk kedepannya, supaya ilmu yang diperoleh dapat berguna untuk di suatu pekerjaan dan di suatu masyarakat. 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Jawaban, 14 kali. 3. Apa-apa yang saudara lakukan selama saudara belajar manajemen pemasaran lanjutan secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Jawaban, memahami materi dan mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen. Manfaat yang saya peroleh adalah dapat membantu kita dalam melakukan pembuatan strategi yang dimana akan sangat baik dengan cara melakukan berbagai macam bentuk akan pendekatan yang dimana akan lebih sistematis, logis, hingga kepada rasional. 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawaban, membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. 5. Bagaimana kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen pemasaran lanjutan? Jawaban, kesan selama kuliah daring ini adalah pembelajaran daring seperti ini menguras paket internet. Mungkin jika kuliah dilakukan tatap muka, akan lebih efektif dan lancar tanpa ada keluhan sama sekali. Media yang digunakan saat pembelajaran daring ini adalah Google Classroom, WhatsApp, Facebook, dan YouTube. Bagian B. Bagian B ini berkenaan dengan teori-teori manajemen pemasaran lanjutan. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal menjawab. 1. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawaban, menurut Warren J. Kagan, 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contoh seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan, memberi akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saat pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distributor eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk MLM, atau multi-level marketing, atau passive income, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain-lain. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisiun. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa
pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan: distribusi yang berfokus pada toko pengecer adalah memiliki permintaan akan produk tersebut, atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan: karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Soal nomor 2, jelaskan hambatan atau resiko dalam persaingan global, serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Jawaban: hambatan dalam persaingan global, ancaman persaingan segmen yang kuat, ancaman pendatang baru, ancaman produk substitusi, ancaman kekuatan posisi tawar pembeli, dan ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi: 1. Meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. 2. Meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing atau kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi: 1. Volatil lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. 2. Interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. 3. Komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. 4. Informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan, kedalaman, dan akurasi sangat bervariasi. 5. Sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara, karena perbedaan dalam struktur industri dan praktek bisnis. Soal ketiga, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Jawaban: bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi: 1. Jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasar konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk promosi penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Namun penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting. 1. Posisi persediaan yang meningkat. 2. Pembangunan antusiasme. 3. Penjualan misioner. 4. Manajemen pelanggan utama. 2. Tahap kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemesanan, dan tahap pemesanan kembali. Kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda. Periklanan dan publisitas memainkan peranan paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal, iklan dan promosi penjualan. Penutupan penjualan atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan personal, promosi penjualan. Sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagai iklan yang meningkat. 3. Tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu 1. Tahap perkenalan.
iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi. Disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi. Penjualan untuk mendorong konsumennya mencobanya. 2. Tahap pertumbuhan. Permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. 3. Tahap kemapanan. Secara berturut-turut, promosi penjualan, iklan, dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. 4. Tahap kemunduran. Promosi penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, dan wira niaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya: A. Produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. B. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategi dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. C. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. D. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Soal nomor 4. Pemasaran online terdiri dari online marketplace atau Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, online retail, Lazada, Blibli, dan lain-lain, serta Classified ADS, Kaskus, Rumah 123, dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Jawaban: dalam kegiatan online marketplace, terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat atau waktu, penjualan barang dan atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant atau oleh penyelenggara. Dalam kegiatan Classified ADS terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan atau waktu untuk memajang kontak barang atau jasa. Dalam kegiatan Daily Deals, terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat atau waktu, penjualan barang atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara. Dan dalam kegiatan online retail, terdapat kewajiban PPH dan PPN dalam proses bisnis penjualan barang atau jasa. Jenis-jenis transaksi e-commerce dibagi menjadi dua, yaitu transaksi yang berhubungan dengan pembuatan atau desain website dan transaksi yang dilakukan melalui sebuah website akan dikenakan PPN karena berhubungan dengan jasa. Dalam transaksi e-commerce, terdapat potensi pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara. SE kurang 62-PJ-2013 membagi kegiatan e-commerce dalam 4 kegiatan besar, yaitu online marketplace, Classified ADS, Daily Deals, dan online retail. Dengan diterbitkannya SE 62, tidak ada pajak baru atau khusus atau transaksi e-commerce, sehingga hanya berlaku ketentuan umum. Apabila dapat mengawasi transaksi e-commerce, maka penerimaan dari sektor ini akan dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap penerimaan pajak. Soal nomor 5. Bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Jawaban: bagi pengusaha penjualan sate Taichan yang serius mengembangkan bisnis penjualan sate Taichan, mereka menyadari bahwa aktivitas pemasaran dan promosi usaha penjualan sate Taichan harus dilakukan lewat berbagai cara untuk mencapai kesuksesan.
Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. 2. Faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran atau dari sudut pandang penjual. 1. Tempat yang strategis. 2. Produk yang bermutu. 3. Harga yang kompetitif. Dan yang keempat, promosi yang gencar. Dari sudut pandang konsumen. 1. Kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Biaya konsumen. 3. Kenyamanan. Dan yang keempat, komunikasi. Bagian C. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen pemasaran lanjutan ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video pemasaran yang mahasiswa tonton. Jawaban untuk nomor 1, menjelaskan judul. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar profit atau keuntungan maksimal. Konsep ini tentunya berbeda dengan marketing mix 4P, yang hanya memiliki 4 konsep, yaitu produk, place, price, dan promotion. B. Makna judul video tersebut adalah sebuah bentuk dari kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang perusahaan untuk melakukan kegiatan promosi dari sebuah produk maupun pelayanan yang akan mereka nilai. C. Teori-teori yang terdapat di dalam video. Pengertian marketing mix dan komponen atau unsur marketing mix beserta penjelasan 4P. D. Manfaat dari menonton video-video tersebut. Mampu menganalisis keuangan, alokasi sumber daya yang bijaksana, memfasilitasi proses komunikasi, menyederhanakan, dan alokasi tanggung jawab. E. Wawasan yang didapat sesudah menonton video tersebut adalah saya lebih memahami lagi tentang materi marketing mix atau bauran pemasaran. B. Jawabannya adalah sebagai berikut. A. Menjelaskan judul. Marketing adalah promosi produk atau layanan bisnis kepada audiens target. Singkatnya, ini adalah tindakan yang diambil untuk memberi perhatian pada penawaran. Bisnis bisa berupa barang fisik untuk dijual atau layanan yang ditawarkan. B. Makna judul video tersebut adalah agar lebih mengetahui lagi tentang sebuah marketing yang ada di dalam sebuah perusahaan. 3. C. Teori-teori yang terdapat di dalam video tersebut adalah pengertian marketing, tujuan marketing, dan lain-lain. D. Manfaat belajar marketing karena semua pekerjaan adalah menjual. Akan lebih mampu memahami orang lain, menjaga hubungan baik dengan pelanggan lama, bijaksana dalam mengambil keputusan, meningkatkan kemampuan presentasi, dan meningkatkan skill berkomunikasi. E. Wawasan saya sesudah menonton video tersebut adalah jadi lebih mendalami atau memahami tentang suatu marketing yang ada di dalam sebuah perusahaan. Bagian C nomor 2, mahasiswa wajib menonton video 8 dan video 9 yang dibagi di grup WA dan jawablah pertanyaan di atas berkenaan dengan video 8 dan video 9. Jawaban untuk video ke-8 berjudul membuat headline yang meng-closing ketiga. Makna dari judul, headline adalah judul besar dari suatu karya baik itu iklan, berita, artikel, atau yang lainnya. Headline terletak di bagian paling atas dan menjadi hal yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Teori-teori yang dijelaskan membahas headline customer, benefit headline, selective headline, curiosity headline, fear headline, gimmick headline, comment headline, claim headline, teaser headline, UNI headline.
Manfaat yang diperoleh adanya pemahaman terhadap headline yang manfaatnya secara ekonomis, dan dari membaca headline ini bisa memperoleh gambaran tentang isi tulisan secara keseluruhan. Untuk video ke-9 berjudul 4DX atau Disciplines of Execution, cara mengeksekusi rencana makna dari judul The 4 Disciplines of Execution atau 4DX merupakan suatu metode penerapan untuk mengeksekusi suatu target atau tujuan utama. Teori-teori yang dijelaskan: disiplin 1, fokus pada WIG. Disiplin 2, fokus pada lead measure. Disiplin 3, scoreboard. Disiplin 4, menciptakan irama akuntabilitas. Manfaat yang diperoleh: disiplin ini mengeksekusi kita untuk selalu fokus terhadap perubahan perilaku dan tantangannya. Kita perlu mengeksekusi sasaran penting di tengah hal yang mendesak. Demikian jawaban UAS dari saya. Terima kasih.